Tapi sekali lagi yang pasti Nabi Muhammad SAW, Nabi Muslim, tidak mati diracun. Clear, very very clear ya. Yang aneh itu kalau ada Tuhan mati digantung oleh ciptaannya, dar kena tampol ya. Tuhan mati disalib, aneh nggak? Kalau Nabi mati wajar, namanya manusia pasti mati, ya nggak? Kalau ada manusia mati tapi itu dianggap Tuhan, maka yang menganggap Tuhan itulah yang perlu direservis kepalanya. Mungkin bautnya copot 3 kali ya. Makanya ya, jadi kalau Nabi Muhammad mati diracun itu jelas hoax. Tuhan Anda mati disalib itu hoax apa fakta? Nah, serba salah kan jawabnya. Jadi faktanya Nabi Muhammad wafat 4 tahun kemudian setelah peristiwa peracunan itu. Bahkan beberapa kali beliau menjadi panglima perang menghadapi serangan kaum kufar. Masa iya racun super mematikan bisa menahan seseorang mati 4 tahun kemudian? Ayo, padahal sahabat yang sempat mencicipi daging domba beracun itu langsung mati dalam hitungan detik. Emangnya lambung Nabi itu berbeda dengan lambung kita gitu? Terbuat dari baja gitu, sampai bisa nahan racun mematikan sampai 4 tahun kemudian baru beliau wafat. Yang benar aja. Gimana menjelaskan ini barang? Gara-gara seteguk anggur asam, hidup Tuhan langsung ambiar. Gara-gara memfitnah Nabi Muhammad, Oten kena tampol jidatnya. Kalau kita masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan ya Bu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernah nggak dengar narasi tuduhan dari orang kafir bahwa Nabi Muhammad mati diracun? Pasti pernah dong ya, sering muncul di perdebatan juga di kolom komentar. Nah, kabar baiknya adalah tidak ada logiknya, tidak ada data dan fakta sejarah apapun yang memungkinkan Nabi Muhammad mati diracun. Kalau riwayat Israiliyat, cerita-cerita palsu yang bikin narasi orang-orang kafir yang memotong-motong hadis lalu diubah seenak perutnya, ya ada. Tapi secara fakta jelas nggak ada ya. Padahal kalaupun mati diracun misalnya, kira-kira aneh nggak manusia mati? Nggak aneh, namanya manusia dan mati itu tentu satu paket. Makhluk mengalami hidup dan mati itu satu paket. Entah diracun, entah disalib, entah digantung, entah karena sakit, entah tenggelam. Ya, tentu itu semua sebab kematian. Yang aneh apanya coba? Tapi sekali lagi yang pasti Nabi Muhammad SAW, Nabi Muslim, tidak mati diracun. Clear, very very clear ya. Yang aneh itu kalau ada Tuhan mati digantung oleh ciptaannya, dar kena tampol ya. Tuhan mati disalib, aneh nggak? Kalau Nabi mati wajar, namanya manusia pasti mati, ya nggak? Kalau ada manusia mati tapi itu dianggap Tuhan, maka yang menganggap Tuhan itulah yang perlu direservis kepalanya. Mungkin bautnya copot 3 kali ya. Masa dikasih label 100% ilahi lah kok mati. Lucunya lagi dicap mengalahkan maut. Mana mungkin mengalahkan maut padahal 3 hari dijajah maut. 3 hari mati kok dibilang mengalahkan maut, gimana ceritanya? Kalau mengalahkan maut itu harusnya tidak pernah dikuasai maut, tidak pernah mengalami mati. Kalau pernah mati kok dibilang mengalahkan maut, gimana ya? Petinju kalau kena pukul terus jatuh ya, dalam hitungan detik dinyatakan kalah, KO, walaupun setelah itu bangkit lagi. Bener nggak? Ya, walaupun mungkin bangkit lagi, terus strong lagi, siap tanding lagi, nggak bisa, udah tetap dinyatakan kalah. Lah ini dituduh sebagai Tuhan,
3 hari mati, lah kok dibilang mengalahkan maut. Gimana ceritanya? Kena tampol lagi gegara menuduh Nabi Muhammad mati diracun. Makanya ya, jadi kalau Nabi Muhammad mati diracun itu jelas hoax. Tuhan Anda mati disalib itu hoax apa fakta? Nah, serba salah kan jawabnya. Makanya saran buat para OTN, kalian itu mending bereskan dulu doktrin di agama kalian, bereskan dulu ayat-ayat di kitab suci kalian. Itu jauh lebih baik daripada usil dengan ajaran Islam. Yang rugi kalian sendiri. Udah pasti itu ya. Sahabat, nah terkait dengan tuduhan bahwa Nabi Muhammad mati diracun, saya pikir ngadepin yang begini nggak perlu capek-capek buka dalil. Terlalu berlebihan, padahal tuduhannya ini kelewat lemah. Selemah Tuhannya yang tak berdaya ngadepin maut. Aha, kena tampol lagi. Cukup kita ajak mikir aja deh. Tuduhannya langsung kandas, sudah pasti ya. Kalau pakai dalil terlalu menghabisin energi, buang-buang waktu. Padahal tuduhannya macam kerupuk, percikin air langsung ambiar ya. Yuk kita ajak mikir ya sahabat. Kalau Nabi Muhammad beneran mati diracun, tentu tidak mungkin masih ada pengikut. Karena wanita Yahudi yang memberi daging domba beracun kepada Nabi Muhammad di peristiwa pada Khaybar itu mengaku menguji kenabian Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mati saat itu, so pasti pengikutnya kabur dong. Sejak saat itu tidak akan ada lagi pengikut beliau. Maka pengikutnya pasti akan mengatakan ini Nabi palsu karena sudah diuji beliau mati diracun. Faktanya pengikut Nabi makin banyak dan Nabi Muhammad benar-benar menuntaskan misi kenabiannya. Ini bisa terbaca di Quran surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu, aku cukupkan nikmatku, aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Ya, ini disampaikan pada haji perpisahan, haji wada, menunjukkan beliau telah menyelesaikan misi kenabiannya. Dan kapan itu? Ya, 4 tahun setelah peristiwa Khaybar. Ya, para sahabat waktu itu menangis karena sebentar lagi berarti Nabi akan kembali ke haribaan ilahi. Jadi faktanya Nabi Muhammad wafat 4 tahun kemudian setelah peristiwa peracunan itu. Bahkan beberapa kali beliau menjadi panglima perang menghadapi serangan kaum kufar. Masa iya racun super mematikan bisa menahan seseorang mati 4 tahun kemudian? Ayo, padahal sahabat yang sempat mencicipi daging domba beracun itu langsung mati dalam hitungan detik. Emangnya lambung Nabi itu berbeda dengan lambung kita gitu? Terbuat dari baja gitu, sampai bisa nahan racun mematikan sampai 4 tahun kemudian baru beliau wafat. Yang benar aja. Jadi menuduh Nabi mati diracun itu adalah fitnah. Mungkin bentuk keputusasaan OTN ya, mau fitnah Islam jadinya ya. Namun gagal, malah makin banyak yang masuk Islam ya. Jadi dengan berlanjutnya pengikut Nabi Muhammad SAW menjadi bukti dan fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak mati diracun. Ya, dan Nabi Muhammad SAW benar-benar menuntaskan misi kenabiannya, mampu membangun peradaban paling hebat di zamannya, mampu memadukan kepemimpinan agama sekaligus pemimpin pemerintahan, mampu mendamaikan puluhan suku yang selama berabad-abad selalu bermusuhan. Luar biasa kan? Makanya sosiolog modern yang berlomba-lomba mempelajari peradaban di masa kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, yang tidak ada satupun pemimpin di peradaban lain, baik dulu maupun sekarang, bisa melampaui karakter dan kualitas yang luar biasa yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW, baik di periode Madinah maupun periode Makkah ya. Ada mungkin yang sukses di pemimpin agama, ada mungkin yang sukses tapi hanya di pemerintahan. Tapi memadukan keduanya yang terbukti sukses, pemimpin agama sekaligus kepala pemerintahan yang legasinya berlanjut hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, ingat kerajaan-kerajaan super hebat di masanya runtuh semuanya dan endingnya tragis. Padahal ditopang oleh kekuatan pasukan militer kerajaan yang hebat dan terlatih, persenjataan yang hebat, ya, ketahanan pertahanan negara yang luar biasa, kemudian kekayaan yang hebat. Tapi semuanya runtuh luluh lantah, padahal segala instrumen kekuasaan mereka punya. Sebut aja kerajaan yang pernah berjaya berabad-abad di zamannya, akhirnya runtuh kan? Mungkin ada dinasti yang masih berlanjut sampai sekarang, tapi tidak terpadu antara pemimpin agama sekaligus pemerintahan peradaban suatu negara atau kerajaan. Jadi
Nabi Muhammad mampu memadukan keduanya, ya. Makanya nggak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad memimpin itu bukan warisan dinasti dari orang tua, tidak ditopang oleh kekayaan ini dan itu, ya. Hidupnya penuh kesederhanaan, malah sering puasa beliau, ya. Karena tidak memiliki makanan. Kalau ada persediaan makanan yang tersimpan di rumahnya, malah beliau memilih untuk menginfakannya, diserahkan kepada fakir miskin, ya. Beliau bukan pemimpin yang mengajarkan kepentingan rakyat diutamakan, tapi pada saat yang sama dia juga tinggal di istana bergelimang kemewahan dan fasilitas layanan yang super mewah, ya. Beliau kalau kenyang tentu belakangan, utamakan umat yang kenyang. Tapi kalau lapar beliau paling duluan. Nah, pemimpin begitu yang benar, ya, harus merasakan duluan, ya. Kalau dia lapar dia paling duluan, tapi kalau kenyang biarlah dia belakangan. Itu baru pemimpin yang amanah, yang luar biasa. Itulah yang diajarkan oleh Nabi, itulah keteladanan yang diikuti oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW didukung pasukan pertahanan semacam milisi atau laskar yang sukarela karena ikhlas, bukan karena digaji oleh negara. Ini yang luar biasa. Tapi mereka mampu membangun kejayaan peradaban dan tercatat luar biasa dalam sejarah. Nah, kini ajarannya berlanjut menyebar ke segala benua. Ya, Islam sudah ada di berbagai benua, di segala penjuru ada, ya. Coba, yang begini kalian bilang mati diracun. Aduh, otak lu tuh yang baunya longgar karena menuduh Nabi Muhammad mati diracun. Nah, yang perlu dipertanyakan tuh Tuhan Oten. Tuhan Oten saat disalib kan dipaksa minum anggur asam, ya? Ya, iya kan? Setelah minum anggur asam kan langsung kelar hidupnya. Begitu kan? Kata beliau sudah selesai, ya. Lalu menyerahkan nyawanya. Kalau yang ini jelas fakta, tertulis jelas di kitab Oten. Setelah minum anggur asam, terkulai, menyerahkan nyawanya, ya. Nabi Muhammad dikasih racun, aman, damai, tentram, sehat, enjoy, bahagia. 4 tahun kemudian baru wafat, menyelesaikan misi kenabiannya dan kepemimpinan yang luar biasa. Wafatnya normal, sakit demam, ya. Tuhan Oten dicekoki minuman anggur asam, detik berikutnya langsung kelar hidupnya. Masih mau ngeles juga? Oh, itu bukan racun, itu minuman biasa, itu minuman untuk menggenapi nubuat di Perjanjian Lama. Oke, langsung kita cari di Perjanjian Lama. Soal anggur asam di Perjanjian Lama di mana? Oh, ternyata kita nemu di kitab Mazmur pasal 69 ayat ke-21. Di sana tertulis, bahkan mereka memberi aku makan racun, makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minuman anggur asam. Nah loh, gimana penjelasannya nih? Gimana menjelaskan ini barang? Gara-gara seteguk anggur Sahabat asam, Fakta Islam hidup TV, Tuhan di penutup langsung video ini ambiar. mari kita simak pesan Gara-gara menghibur memfitnah Murtadin Saifuddin Nabi Ibrahim Muhammad, kepada umat Oten Islam. kena Ini dia. tampol jidatnya. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Jangan ada yang ketawa, itu orang tua. Berdosa kalian kalau ketawa. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Kalau buat saya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa-dosanya. Kalau buat saya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa-dosanya.
sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Jadi sebabnya dan yang nggak kelihatan itu yang orang panggil Yahweh Elohim Allah pun itu namanya, itu datang ke bumi. Ibu percaya saat ini kita doa ibu, kita buka hati. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya Tuhan Yesus. Maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.